Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 17 Juni 2023. Saya Pendeta Arthur Patinama bersama istri mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Suka yang Tuhan suka menurut bacaan Hosea 6 ayat 6. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan di hari ini. Ketika kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami membutuhkan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun bagi kami, pengarah bagi kami, untuk terus bertumbuh dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Hosea 6 ayat 6, demikian bunyinya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang Tuhan sukai dan apa yang tidak Ia sukai berdasarkan ayat 6 tadi? Yang Ia sukai ialah kasih setia, bukan korban sembelihan. Ia menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Lalu, mengapa Tuhan suka dan tidak suka pada hal-hal seperti itu? Allah adalah kasih dan setia. Karena itu, Ia menyukai kasih setia. Ia tidak menyukai orang-orang yang mempertontonkan kesalehan hidupnya, tetapi yang sesungguhnya hanya merupakan suatu kemunafikan belaka. Bukan sekedar mencarinya di rumah-rumah ibadah atau tempat-tempat suci dengan membawa korban sembelihan, melainkan juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam tindakan mereka satu terhadap yang lain. Tuhan yang sudah mengenal sifat mereka, karena itu Ia mengatakan bahwa kesetiaan Israel hanya seperti kambut dan embun yang mudah sekali sirna. Mengapa Allah menyukai kasih setia? Karena Allah Israel memiliki sifat kasih setia. Ia tidak pernah ingkar pada janjinya. Janjinya itu selalu dilandaskan dengan kasih. Itu sebabnya pemazmur memberi penegasan bahwa kasih setia Tuhan itu dibangun untuk selama-lamanya. Mazmur 89 ayat 3. Bahkan dalam kitab Ratapan 3 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Allah sudah terbukti dengan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan ini merupakan penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Penebusan Allah di dalam Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah atas nubuatan para nabi dalam perjanjian lama akan kedatangan Mesias yang menyelamatkan manusia dari dosa. Meskipun Allah kerap kali dikhianati oleh umatnya Israel, Allah tetap menunjukkan kasih setianya. Inilah kemurahan Tuhan bagi manusia. Akan tetapi, berapa banyak orang Kristen yang memanfaatkan kemurahan Tuhan? Mereka berpikir, tidak apa-apa berbuat dosa hari ini. Toh, nanti di gereja kita bisa mengaku kesalahan kita dan kembali diampuni. Akibatnya, momen pengakuan dosa tidak sungguh-sungguh membawa pada pertobatan yang sejati. Hal yang sama juga dilakukan oleh bangsa Israel. Pertobatan mereka bukan pertobatan sejati. Mereka mudah melupakan Tuhan dan mengingkari kesetiaan Padanya. Dalam konteks kitab Hosea, Allah murka dan menghukum bangsa Israel karena mereka tidak setia kepada Allah. Hal yang sama berlaku buat orang-orang yang tidak mau bertobat. Ingatlah penjahat di sebelah Yesus yang bertobat ketika Ia disalib. Yesus berkata kepadanya bahwa ia bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Berarti yang tidak mau bertobat bersama iblis di neraka. Yang Tuhan suka berikutnya adalah pengenalan akan dirinya.
Pengenalan di sini bukan berbicara tentang pengetahuan akan Allah saja, melainkan pengenalan akan Allah lewat pengalaman iman bersama Tuhan. Membaca Alkitab itu baik, memberi pengetahuan, pengajaran, dan pemahaman. Namun, jika tidak dilakukan, itu sama artinya tidak mengenal Allah, karena tidak ada pengalaman hidup bersama Allah. Saat ini, Tuhan rindu agar kita anak-anaknya setia mencarinya dan hidup dalam pertobatan yang sejati. Bukan hanya ritual belaka, tetapi juga perilaku hidup, iman yang diwujudkan dalam aksi. Pertobatan kita adalah bukti bahwa pertama, kita mengenal Allah. Kedua, kita mengalami pengalaman iman dengan Allah. Ketiga, kita hidup di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita. Keempat, rendah hati, lemah lembut, hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan. Kelima, kita suka yang Tuhan suka. Nah, lalu apa yang menjadi komitmen kita di hari ini? Pertama, hiduplah dalam kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Kedua, tinggalkanlah hal-hal yang Tuhan tidak suka yang masih kita lakukan dan berjuanglah untuk tetap setia kepada Tuhan, sebab Tuhan mengasihi dan memberkati setiap orang yang mau berusaha dan berjuang setia kepadanya. Bagikanlah kebenaran firman Tuhan hari ini kepada anggota keluarga, rekan kerja, rekan sepelayanan, anggota jemaat, agar mereka pun suka yang Tuhan suka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin kami untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Kami sadar semakin jauh kami berjalan dengan Tuhan, semakin kami menemukan tantangan demi tantangan. Untuk itu Tuhan kuatkan kami, kuasai pikiran dan perasaan kami, agar kami tidak hidup di dalam dosa. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu yang indah bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus beserta kita semua.